Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, silakan sebelum kita memulai pelajaran, silakan untuk membacakan asmaul husna terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, untuk absensi hari ini Bapak lihat semuanya hadir kecuali Azam ya. Terima kasih. Pagi hari ini Bapak melihat kalian terlihat semangat sekali ya. Luar biasa. Awali hari ini dengan niat yang baik untuk menuntut ilmu, belajar ya. Apalagi materi yang akan kita pelajari hari ini itu penting sekali untuk kita semua ya. Karena ini berkaitan dengan masa depan kita ya. Baik. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, itu peserta didik dapat menjelaskan proses gametogenesis pada sistem reproduksi pada manusia. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, khusus untuk hari ini itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengurutkan organ-organ reproduksi pada manusia, baik laki-laki dan perempuan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ reproduksi pada manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya fertilisasi dan kehamilan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Baik, kita langsung saja akan menyaksikan sebuah video animasi, ya, tentang proses terjadinya fertilisasi. Ini adalah sel sperma yang jumlahnya sangat banyak sekali. Apakah semuanya akan menjadi janin? Tidak. Seberapa yang akan jadi janin? 1. Sepertinya ini nih yang akan menjadi janin. 1. Nah, ini apa yang bulat itu? Betul. Betul sekali Pak. Itu adalah ovum. Coba perbandingkan ukurannya. Besar mana, ovum atau sel sperma? Perbedaannya jauh apa sedikit? Jauh. Besar ya perbedaannya ya. Nah, inilah sperma yang akhirnya berhasil membuahi ovum. Masih ingat jumlah kromosom sel sperma berapa kemarin? 23. Ovum berapa? 23. Yang hari ini sudah bergabung jadi berapa? 46. Ya. Nanti akan kalian pelajari nih salah satu konsep ini. Ya. Dari video ini gimana tanggapannya? Ada yang memberikan tanggapan? Kira-kira kalian ingin mempelajari lebih nggak di materi ini? Iya. Ini animasi ini bagus sekali, bisa membuat kita memvisualisasikan proses terjadinya fertilisasi atau proses pembuahan antara sel sperma dan ovum yang tempatnya kemarin di tuba fallopi. Bagus ya. Oke. Tadi kalian sudah menyaksikan sekilas video, cukup lama durasinya, berapa menit? 5 menit ya. Nah, coba lihat. Ini gambar apa? Gambar manusia yang mengalami pertumbuhan. Ya. Nomor 1, bayi, balita, remaja, dewasa, ya. Dewasa, manula, lansia. Manula, lansia ya. Sekarang kalian ada di tahap yang mana? Nomor 3 atau nomor 4? Kurang lebih nomor 3 ya. Sekarang ada di tahap nomor
Ya. Nah, kita akan mengalami masa ini, ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, materi ini penting karena kita akan melalui masa ini. Makanya sangat bijak kalau kalian tadi sangat antusias untuk mempelajari lebih dalam, ya. Nah, Bapak juga sampaikan di sini dalam Al-Quran pun menyampaikan tentang proses kehamilan. Ya, ini seperti pada Quran surat Al-Haq ayat 15, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Selama masa mengandung sampai menyampainya selama 30 bulan. Surat An-Nahl juga ayat 4 menyatakan Dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari mani, dari sel sperma. Kemudian, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan kemudian. Maka silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya sebelum kita ke sesi berikutnya. Ada yang mau bertanya? Ada? Ya, Kak, silakan. Kan tadi tahapannya itu dari bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Betul. Kalau manula itu apa bedanya sama lansia? Enggak. Maksudnya tadi bayi, balita, ya, anak-anak, remaja, dewasa, manula atau lansia. Ya. Jadi sama aja. Sama. Kan enggak? Ya, ada lagi pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Eva, silakan. Ya. Kalau tadi kan pas jalan masih ada kromosom yang itu. Ya. Itu tempatnya di mana? Bagus. Ada pertanyaan bagus sekali nih. Tadi di video ada kromosom yang bersatu. Ya. Masih ingat materi kemarin bahwa sel sperma itu setiap satu sel itu membawa 23 kromosom. Ya. Isinya itu adalah kromosom dari sang ayah. Dan ovum di dalamnya juga ada 23 kromosom. Isinya dari gen-gen ibu. Ya. Nah, ketika tadi bersatu, itu tempat penyatuannya itu di ovum. Karena sel sperma itu yang masuk ke dalam ovum. Proses terjadinya itu di dalam ovum. Tempatnya ovum di mana saat itu? Seperti yang kemarin kita Bapak jawab. Tempatnya itu adalah di tuba Fallopi atau nama lainnya ovi itu. Ya, bagus. Berarti kalian sudah mulai mengarah ke sana ya. Baik, bagaimana kalau kita pelajari lebih dalam dengan cara berkelompok? Ya, Bapak ingin membentuk sebanyak 4 kelompok, masing-masing kelompok karena di sini ada 23 ya. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6. Ya, maka silakan berkelompok supaya cepat. Ini kan sudah heterogen ya. Jadi per jajaran saja. Oke? Ya, silakan. Baik, biar kita gampang nanti saat presentasi kita beri nama kelompok saja ya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 2. Karena kita akan mempelajari materi yang cukup banyak, maka Bapak akan bekali kalian dengan bahan ajar. Ya, di sini cukup untuk bahan literasi kalian. Sama. Ya. Nah, ini bahan ajarnya. Oke, itu adalah bahan ajar yang Bapak bagikan. Boleh dibuka-buka dulu, silakan. Jadi tahapannya begini ya. Dengarkan. Pertama kalian membentuk sebuah kelompok, ya, masing-masing kelompok. Di sini satu kelompoknya ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, ya.
Kemudian setelah itu kalian berkumpul, Bapak berikan bahan ajar. Nanti juga Bapak akan berikan lembar kerja seperti ini ya, untuk kalian jadikan patokan untuk tahap kegiatan. Kemudian silakan diskusikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja nanti yang akan Bapak bagikan. Setelah itu silakan berdiskusi sebanyak mungkin, kumpulkan informasi. Kenapa? Karena kalian akan tampil ke depan untuk presentasi masing-masing kelompok, ya. Dan nanti saat kelompoknya tampil di depan, kalian tiap kelompok diberi kesempatan 1 pertanyaan. Kalau waktunya masih cukup, maksimal 2 pertanyaan, dan harus dijawab oleh kelompok yang sedang presentasi, ya. Setelah semuanya tergilir, semuanya tampil, maka kalian harus bisa menemukan sebuah konsep dari materi yang kita ajarkan, ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan sendiri. Kalian bisa mengurutkan, menyebutkan organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, dan seterusnya, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa, sekalian Bapak juga berikan lembar kerjanya, ya. Lembar kerja ini Bapak berikan satu kelompok satu, dan silakan kerjanya secara kolektif. Ya, tidak individual. Di RKPD ini atau lembar kerja kalian itu di sini ada tujuan pembelajaran, alat bahan, langkah kerja, ya, ada langkah kerja di sini. Jadi kalian bisa memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan, dan terakhir di sini ada data-data yang harus kalian isi, ya, data eksplorasi kelompok. Dari mana Pak nyari referensinya? Dari modul atau bahan ajar yang Bapak berikan tadi, dan boleh berdiskusi. Kalian pun boleh menanya ke Bapak. Bahkan Bapak sediakan di sini ada gambar atau media, ya. Di papan tulis ini ada media sistem alat reproduksi pada manusia. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Oke? Baik, kalau sudah dipahami silakan untuk dibaca, kemudian didiskusikan, lalu diisi lembar kerjanya. Pak, ada istilah yang saya tidak pahami, tidak usah khawatir. Di situ ada glosarium, ya. Bebas, boleh. Itu milik kalian. Berapa waktunya, Pak? Waktunya kita batasi untuk sesi diskusi ini cukup maksimal 20 menit, ya. Nanti setelah kalian 20 menit, maka persiapan untuk tampil masing-masing kelompok. Kalau gitu nggak bisa. Ya, silakan yang perlu media lebih bisa lihat di gambar media di sana, ya. Sampai jam 8.30. Poin penting yang harus kalian dapatkan adalah kalian mengetahui nama-nama organnya, ya, pisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian jangan lupa cari fungsinya, ya. Ya, Bapak ingatkan waktunya kurang lebih 10 menit lagi. Nanti saat presentasi kalian pun akan menyampaikan, ya, hasil dari diskusi kalian. Ya, mudah-mudahan kalian sudah cukup untuk mengkolek data, ya, mengumpulkan data, memproses data, tadi berdiskusi, ya. Mana kelompok satu? Kelompok satu mana? Oke, pilih yang mana? Alvito.
Apakah telunjuk? Tengah? Oh manis. Kalau begitu Alvito tampil paling awal. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Manis. Kelompok 2 pilih yang mana? Ya? Yang mana kakak? Yang telunjuk nomor 2. Kan dipilih tadi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang reproduksi pada manusia. Yang pertama, kita mau menjelaskan bagian-bagian dari alat reproduksi pada laki-laki. Yang pertama tuh ada testis. Testis itu sebagai tempat pembentukan sperma. Ada kedua, ada epididymis. Kalau epididymis itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma hingga matang, dan bagian salurannya merupakan alat pengumpul sperma. Ada yang lanjutin? Ini ada beberapa pertanyaan. Boleh, sok, silakan. Yang mau kita jawab ini sedikit aja. Ya, sok. Di sini ada pertanyaan pertama itu di mana tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu adalah pembuahan, mulai dari pembuahan itu di lubang fallopi atau hidup. Ya. Nah, yang ada hadisia di dalam surat An-Nahl, An-Nisa, Allah itu memberikan kehamilan pada seorang ibu itu biar hanya punya anak, jadi keluarganya terus menerus ada, jadi gak memutus keturunan, dan juga katanya ada pepatah juga kan banyak anak banyak rezeki. Amin. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, kasih kesempatan. Yang mau bertanya silahkan. Sebuah janin kan pasti si janin itu nggak mungkin gitu aja kan masih butuh asupan makanan atau suplai oksigen dan gimana Wah, keren pertanyaannya nih. itu tuh gimana dan apa dari atau ada sebuah saluran kah atau kayak gimana cara dapatnya si nutrisi itu menjawab itu tuh kalau nggak salah namanya itu zigot itu apa? Zigot itu yang sudah hasil dari pembuahan dari sperma. Jadi proses pertamanya tuh apa sih, step pertama itu zigot itu dulu. Lalu nanti dari ke embryo. Lalu jadi bertumbuh jadi janin. Jadi zigot dulu. Oh, oke. Kalau cukup give applause buat kelompok 4. Bagus sekali. Bapak sudah mendapatkan beberapa catatan-catatan. Mungkin kita tampung dulu ya, karena kita juga melihat waktu. Jadi untuk kelompok 4 silakan kembali ke tempat. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang alat reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Tapi sebelum masuk ke itu, saya mau menjelaskan dulu ada suatu proses yang namanya gametogenesis. Si ovum ini tuh sperma. Nanti kan mereka bergabung kan, itu tuh jadi pembelahan. Yang pertama implantasi, apa sih sebelum implantasi? Kalau sebelum implantasi itu dia membelah apa sih? Ada 3 cara. Misalnya sebelum implantasi, sama pas mau implantasi, sama sesudah implantasi. Kalau misalnya sebelum implantasi, dia plasenta sama tali pusarnya itu dipisah. Jadi enak, fasilitasnya satu-satu, nggak perlu rebutan. Kalau misalnya terjadinya setelah atau saat implantasi, itu tuh tali pusar sama si plasentanya itu sharing. Jadi nggak enak, sempit gitu loh, nggak luasa gitu, nggak punya sendirinya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalau saya kecepatan ngomongnya bilang ya, soalnya saya. Seperti
cukup baik dan bisa dijawab ya. Hanya tadi Bapak sedikit koreksi ya. Nah, selanjutnya kita ke sesi terakhir nih di pembelajaran sekarang untuk sama-sama menyimpulkan ya konsep yang sudah kalian temukan. Kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siap ya? Siap. Baik. Nah, ini Bapak sajikan di sini. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat kalian sebutkan? Ya. Oke, siapa yang bisa? Satu. Ya, nggak bisa silakan. Pentingnya pengetahuan sistem reproduksi bagi kehidupan kita. Oke, berarti sistem reproduksi dirasa sangat penting dipelajari karena sangat bermanfaat bagi kehidupan. bermanfaat bagi kehidupan. Bagus. Yang kedua, siapa lagi? Ya, Afra apa? Mengenal fungsi-fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ya, apa saja organnya, Afra? Masih ingat? Organ reproduksi pada laki-laki apa saja? Testis. Ya, apa fungsinya? Memproduksi sel sperma Memproduksi sel sperma dan apa? dan hormon. Dan hormon testosteron. Betul ya? Betul. Oke. Jadi memproduksi. Baik. Nah, itu adalah beberapa kesimpulan yang sudah kalian dapatkan ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak hari ini. Baik, setelah itu maka barangkali nanti kalian misalnya ada yang mau ditanyakan yang masih belum jelas, silakan Bapak kasih kesempatan untuk bertanya untuk materi ini. Ya, yang bisa silakan. Apa kan misal kita tuh bisa ngecek ketahanan itu dengan aspek Ya. dan urin. Nah, apa hubungannya urin sama terjadinya kita tuh apa sih kayak terjadi kehamilan gitu? Ya. Apa hubungan urin? Dengan respek. Nah, Ya. Pertanyaan bagus. Ini berkaitan dengan proses kehamilan ya. Nah, Bapak akan jawab. Jadi wanita yang awal hamil, ya, wanita hamil itu dia menghasilkan hormon tertentu, ya. Ketika sel ovum dan sperma bersatu, ya, itu maka akan terjadi berbagai proses yang cukup komplikatif yang pada perempuan. Di antaranya dengan dihasilkannya hormon kehamilan, ya. Hormon kehamilan itu diproduksi oleh kelenjar hormon. Ya. Hormon itu tidak memiliki saluran seperti darah, tidak. Jadi dia akan bercampur dengan darah dalam tubuhnya. Ya. Nah, darah itu kan setiap saat itu mengalir dan akan transit di ginjal. Betul. Karena ginjal itu seperti materi sebelumnya, fungsinya adalah alat ekskresi pengeluaran zat sisa. Jadi di ginjal itu darah dibersihkan, ya. Kotoran-kotoran pada ginjal itu ketika masuk ke ginjal itu akan dipisahkan dengan darah, sehingga darah sudah jadi bersih, maka urin akan dipisahkan, akan masuk ke kandung kemih. Betul. Nah, kebetulan saat itu wanita itu hamil, ya, sehingga hormon kehamilan itu ikut terbawa bersama urin. Masuklah kemana? Ya, ke pelvis renalis, ke uretra, ya, ke kandung kemih, dikencingkan, dikeluarkan. Nah, tespek itu sangat sensitif terhadap hormon kehamilan. Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup, Bapak akan memberikan soal, ya. Waktunya Bapak batasi ya, hanya 5 menit dari sekarang. Sudah 5 menit. Bapak ambil ya.
Baik, sekarang kalian sudah berusaha untuk belajar hari ini dengan sungguh-sungguh, mengikuti rangkaian pembelajaran dengan baik, kemudian sudah mengikuti juga post-test ya. Nah sekarang Bapak ingin tanya, ada beberapa yang ingin Bapak tanyakan ya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang, seru, atau ngantuk, atau apa? Gimana perasaannya? Seru. Seru. Ngantuk. Seru dan nggak ngantuk. Oh gitu. Berarti intinya senang ya? Nah, yang kedua, apakah hal yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini? Yang paling sulit apa tadi? Mengingat alur produksi, Pak. Mengingat apa? Istilah atau mengingat apa? Iya, istilah. Mengingat istilah-istilahnya, istilah-istilah dalam materi pembelajaran. Oke. Apa yang paling sulit diingat? Nama-nama organnya. Oke. Bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Terus membaca. Apalagi? Saling tes ke teman. Oke, saling tes ya. Saling tes ke teman. Baik. Oke, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang itu masih berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Tapi materi submaterinya itu adalah penyakit-penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Ya. Jadi ini materi berkaitan dengan penyakit. Untuk hari ini Bapak rasa cukup ya. Kita close dulu ya.